Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amanda Khairunisa dengan NIM 23111054. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menyimak. Menyimak adalah salah satu kegiatan yang paling penting namun sering diabaikan. Menyimak merupakan kegiatan persepsi, memeresepsi, menelaah, serta memonitor prestasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Tahap menyimak merupakan proses dan tahapan yang perlu diperhatikan dan dilakukan ketika melakukan diskusi. Tahapan tersebut yaitu meliputi yang pertama, tahapan secara sadar yang dimaksud dicurahkan secara berkala saat seseorang terlibat dalam satu pembicaraan. Yang kedua yaitu mendengar secara interpersonal. Mendengar secara disengaja atau sungguh-sungguh memperhatikan intonasi yang jelas. Yang ketiga yaitu penyiapan absorpsi. Yang keempat yaitu menyimak sekali-kali, menyimak secara intensif, diminta perhatian secara teliti terhadap topik. Yang kelima yaitu menyimak secara aktif, menerima pikiran atau pendapat pembicara. Adapun faktor pengaruh penyimak yaitu yang pertama faktor fisik. Faktor fisik ini yaitu sangat berpengaruh dalam kegiatan menyimak yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, seorang harus berada dalam keadaan sehat dan pada lingkungan yang mendukung kritis melakukan kegiatan menyimak. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini sangat berpengaruh dalam melibatkan sikap dan sifat pribadi seseorang ketika melakukan kegiatan menyimak, seperti rasa simpati dan empati, keraguan ruang lingkup, pandangan, kebiasaan dan sikap yang tidak layak dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman itu pertumbuhan dan perkembangan secara luas menentukan kesuksesan ketika melakukan kegiatan menyimak. Yang keempat yaitu kebiasaan. Kebiasaan seseorang dapat menentukan sukses atau gagalnya kegiatan menyimak karena tidak setiap seseorang terbiasa menyimak dengan baik. Adapun tujuan menyimak, yang pertama yaitu mendapatkan informasi, yang kedua memahami pesan, yang ketiga menilai pendapat, yang keempat menikmati. Jenis-jenis menyimak. Yang pertama yaitu menyimak intensif, kritis, komprehensif, reproduktif, partisipasi, partisipatif, interogatif, dan selektif. Proses menyimak. Yang pertama yaitu keadaan mendengar, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, menanggapi yang disampaikan oleh pembicara. Di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri menyimak yang baik, faktor-faktor penentu keberhasilan menyimak, cara meningkatkan perilaku menyimak, dan strategi menyimak untuk anak SD. Yang pertama yaitu ciri-ciri penyimak yang baik. Ciri-ciri penyimak yang baik ini ada 5 bagian. Yang pertama, memperhatikan secara aktif, yaitu penyimak yang baik, fokus, dan tidak terganggu oleh lingkungan. Yang kedua yaitu memahami isi pesan, mampu memahami ide utama dari apa yang telah disimak. Yang ketiga yaitu berpikir kritis, yaitu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi apa yang diterima. Yang keempat yaitu bersikap terbuka, merupakan menerima informasi baru tanpa prasangka. Yang kelima yaitu menanggapi dengan tepat,
memberikan umpan balik atau respon sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang kedua yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi ini adalah kemampuan fokus pada informasi yang disampaikan. Yang kedua yaitu pengalaman dan latar belakang pengetahuan. Merupakan penyimak dengan pengetahuan terkait topik yang dibahas akan lebih mudah memahami pesan. Yang ketiga yaitu kemampuan penyimak sangat penting. Yang ketiga yaitu kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara ini yaitu kecepatan menyimpan pesan yang seimbang dengan kemampuan penyimak sangat penting. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi ini yaitu penyimak dengan motivasi tinggi akan lebih semangat dan fokus. Yang kelima yaitu kejelasan peran. Kejelasan peran ini yaitu pesan yang disampaikan dengan harus jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga yaitu cara meningkatkan perilaku menyimak. Cara meningkatkan perilaku menyimak ini ada 5 bagian juga. Yang pertama yaitu latihan aktif mendengar, yaitu meningkatkan kemampuan mendengar dengan sengaja, berlatih mengenai informasi yang kompleks. Yang kedua, beri jeda berpikir, yaitu biasakan untuk memproses pesan sebelum memberikan tanggapan. Yang ketiga, jauhi gangguan, yaitu pastikan lingkungan kondusif untuk mendengar dan memperhatikan. Yang keempat, diskusi dan refleksi, yaitu membicarakan kembali informasi yang didengar dapat membantu memperkuat pemahaman. Yang kelima yaitu tingkatan kosakata. Tingkatan kosakata ini yaitu dengan memahami lebih banyak kosakata, penyimak akan lebih mudah memahami informasi. Yang keempat yaitu strategi menyimak untuk SD. Strategi menyimak untuk SD ini banyak macamnya. Yang pertama, simak ucap ulang. Simak ucap ulang ini yaitu siswa mendengarkan cerita atau informasi lalu mengulanginya kembali dengan kata-kata mereka sendiri. Contohnya seperti guru membicarakan cerita lalu siswa diminta mengulang apa yang baru saja didengar dengan bercerita kembali. Yang kedua yaitu simak kerjakan. Siswa mendengarkan instruksi lalu melakukan tindakan sesuai instruksi tersebut. Contohnya seperti guru memberikan instruksi mengenai cara melipat kertas menjadi bentuk tertentu dan siswa melakukannya. Yang ketiga yaitu simak terka. Simak terka ini yaitu siswa mendengarkan cerita atau informasi yang belum lengkap, lalu menebak selanjutnya. Contohnya, seperti guru memberikan cerita namun berhenti sebelum akhir dan siswa diminta untuk menebak akhir cerita. Yang keempat yaitu simak tulis. Siswa mendengarkan informasi dan menuliskannya kembali dalam bentuk ringkasan atau cerita atau catatan. Contohnya yaitu guru memberikan penjelasan singkat tentang topik tertentu dan siswa diminta menuliskan poin-poin pentingnya. Yang kelima yaitu bisik berantai, yaitu siswa berbaris. Guru membisikkan satu kalimat pada siswa pertama, lalu siswa harus membisikkan informasi itu sampai ke siswa terakhir. Contohnya seperti guru memulai dengan satu kalimat dan siswa terakhir di baris diminta mengucapkan kalimat yang didengarnya. Yang keenam yaitu identifikasi kalimat topik. Siswa mendengarkan paragraf dan diminta mengidentifikasi
kalimat topiknya. Ya, contohnya seperti guru membaca paragraf dan siswa diminta mengidentifikasi kalimat utama dari kalimat pertama dari paragraf tersebut. Yang ketujuh, identifikasi kata kunci. Siswa mendengarkan informasi lalu diminta untuk menyebutkan kata kunci yang paling penting. Contohnya seperti guru menjelaskan tentang proses fotosintesis dan siswa diminta menyebutkan kata-kata kunci seperti matahari, klorofil, dan karbon dioksida. Yang kedelapan yaitu menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan ini yaitu siswa mendengarkan informasi kemudian dijawab pertanyaan yang terkait. Contohnya seperti setelah mendengar cerita, siswa dapat menjawab pertanyaan seperti siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyelesaikan cerita. Menyelesaikan cerita ini siswa mendengarkan cerita yang belum selesai dan diminta untuk memberikan akhir cerita. Seperti contohnya guru berhenti di tengah cerita dan siswa diminta menyusun akhir cerita dengan imajinasi mereka. Selanjutnya yaitu merangkum. Siswa mendengarkan teks atau cerita kemudian membuat rangkuman dari apa yang didengar. Contohnya seperti guru membacakan cerita dan siswa diminta membuat rangkuman isi cerita dalam 5 kalimat. Yang selanjutnya yaitu parafrase. Siswa mendengarkan informasi kemudian mengungkapkan kembali dalam kalimat mereka sendiri. Contohnya seperti guru memberikan penjelasan tentang topik sejarah, lalu siswa mengungkapkan kalimat inti dari penjelasan tersebut. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.